Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa kullil mu'minati yaghdud min absarihin wa yahfazna furujahun wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan Allah. Marilah kita tak hentinya untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahman dan rahimnya Allah. Dengan nikmat Allah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa beraktivitas sekaligus dapat beribadah dengan melibatkan Allah, dengan mengikut sertakan Allah dalam segala aktivitas kehidupan kita, agar kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita dinul Islam, agama Islam, sehingga kita mampu diantarkan menjadi orang-orang yang bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun tema kita pada pagi hari ini adalah aurat perempuan terlihat sedikit ketika sholat. Di kajian kita pada pagi hari ini agak berat sedikit tentang masalah wanita. Jadi masalah aurat yang tersingkap ketika tengah sholat, apakah itu rambutnya, apakah kakinya, bagaimana hukumnya? Apakah batal sholatnya atau tidak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
sebelum membahas mengenai hukum tersingkapnya aurat di tengah sholat, perlu kita dulu mendefinisikan aurat muslimah dalam syariat Islam. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30, 31 dan surat Al-Ahzab ayat 50. Menjelaskan kepada kita yang jelas, yang pertama menurut pendapat As-Syafi'iyah dan Hanabilah, dia berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah aurat. Apa itu aurat? Aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh terlihat, ditampakkan. Berdasarkan firman Allah surat An-Nur di penggalan ayat 31, yaitu wala yubdi nazinatahunna, dan janganlah engkau atau mereka menampakkan perhiasannya. Itulah aurat. Di dalam ayat ini menurut kelompok Syafi'iyah dan Hanabilah atau Hanbali sangat tegas melarang menampakkan perhiasannya. Jadi mereka membagi dua macam zina, bukan zina, tapi pakai ha, zina tun, sama dengan artinya perhiasan. Dia membagi dua macam bentuk perhiasan. Yang pertama adalah zina khalqiyah, artinya perhiasan yang berasal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti wajah. Bahwa wajah itu ia adalah keindahan dan bisa mendatangkan fitnah. Di sinilah mungkin barangkali kenapa ada cadar itu. Jadi kalau ada orang bercadar jangan cak ninja macam-macam. Ini mungkin kita kepada pahamnya Syafi'iyah. Jadi dia mengatakan bahwa ciptaan Allah itu termasuk wajah. Wajah itu kan merupakan keindahan seseorang wanita. Dicantik belagaknya betina itu tidak dijengok dari belakangnya, tapi dari wajahnya. Jadi kalau wajahnya itu sampai mendatangkan atau sumber fitnah, nah itu makanya tutup. Pakai cadar nampak hanya, kalau sekarang namanya masker. Lanang tino pakai masker, pakai cadar. Nah ini pendapat yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, disebut dengan zina muktasabah, yaitu perhiasan yang dibuat oleh manusia. Apa itu? Seperti pakaian. Namanya orang manggaleh, orang berjualan. Bagaimana cara dia bisa berjualannya laris manis? Perlu diperhatikan pakaian.
Itu buatan manusia. Yang kedua adalah perhiasan dalam bentuk apakah namanya cincin, apakah namanya gelang, gelang kaki, gelang tangan, anting-anting, dan bergantung di leher ini. Lalu itu buatan manusia. Termasuk adalah pupur. Apa itu pupur? Cat muko. Ini perlu diperhatikan. Apalagi waktu-waktu bagi keundangan atau ngantenan. Ya, lapisan bedaknya 5 lapis. Abang Bibo ya. Apalagi sulam alis. Kalau belum atau alisnya ini ndak ganti disulam, ditanam. Itu bahaya juga menurut agama itu. Kalau ada ustaz basulam alis lah bahaya ustaz. Ada lagi bulu matanya ini. Kan dilem nih Pak apa? Pucuk bawah. Tak mensyukuri dari nikmat Allah. Dan ini kalau satu segi itu bisnisnya orang pelaminan, salon. Jadi kalau kita arahkan ke sini bahwa aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya. Apalagi wanita-wanita yang ditinggalkan oleh istrinya selama 4 bulan 10 hari tidak boleh bersolek. Tidak boleh kemana-mana. Ini baru lakinya meninggal seminggu. Tak kemana-mana. Ikuti aturan agama. Baca, pahami. Yang cari hidup Pak. Cari makan. Nak hidupi anak. Dan nak makan kami. Itu alasan. Tetapi setidak-tidaknya kita memperhatikan rambu-rambu. Ya. Kalau lewat dari 4 bulan 10 hari, ya silakan saja kita ini untuk mencari nafkah, untuk menghidupi anak, atau mencari yang baru. Ya Pak Guntur itu. Di selama 4 bulan 10 hari itu tidak boleh. Dari pihak keluarganya harus membantu untuk mencukupi kebutuhannya. Supaya mereka jangan keluar dari rumah mereka. Ini kadang-kadang kalau kita perhatikan, jadi tidak ada perhatian dari keluarga. Ya, cari-carilah dewe, nak makan-makanlah dewe. Ini menjadi perhatian kita ke depan. Jadi bersolek itu diperhatikan bagi ibu-ibu. Sebenarnya bersolek itu seharusnya untuk suami, bukan untuk orang lain. Ya, yang perlu kita perhatikan. Sebab istri kita adalah perempuan. Umak kita perempuan. Ada anak gadis kita. Kakak kita. Nah ini Pak. Semuanya menjadi perhatian kita. Jadi pendapat Syafi'iyah ini mengatakan bahwa perhiasan buatan manusia itu baik berupa baju, pakaian. Di sini tidak mengendapi walaupun pakaian itu menutup seluruh tubuh, tetapi pakaiannya terawang. Tahu terawang Pak? Jenggon isi dalamnya. Sama cak pakai ordeng kan, ordeng sekarang ini kan canggih 2 lapis. Nah, terawang. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, babaju tapi telanjang. Maka Nabi mengatakan orang yang seperti ini nanti tidak akan masuk surga. Dan juga tidak akan dapat mendapatkan baunya surga. Nah ini memang berat Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa seluruh
tubuh manusia, khususnya wanita itu adalah aurat. Aurat. Tidak boleh dibuka-buka. Inilah mungkin barangkali saudara kita yang berpakaian ditutup galo-galo dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Bahkan untuk selama-lamanya. Nah, kita tidak tahu itu. Apakah di rumahnya dia masih pakai tutup seluruhnya, kita tidak tahu. Apa di keluar rumah saja. Ini pendapat yang pertama, kenapa mereka menutup seluruh tubuhnya, termasuk wajah itu aurat. Ya, wajah aurat. Dua telapak tangan juga aurat. Nah, apa? Walaupun di dalam ayat melanjutkan tadi illa ma zohara minha. Ini ayat ini. Kecuali yang boleh tampak apa yang biasa yang terlihat. Seperti kata Rasulullah dijelaskan dalam hadisnya wajah dan dua telapak tangan. Tapi bagi orang yang memakai cadar tadi, termasuk telapak tangan pun adalah aurat. Apalagi punggung tangan, aurat. Aku tidak ditutup galo, Pak Haji. Pakai sarung tangan, pakai sarung kaki. Tengok hanya untuk bisa melihat. Kalau tidak makan, jangan terus buka dulu. Itu yang pertama, Pak. Ya, pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan juga dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi pernah membonceng ponakan yang bernama Fadil Ibnu Abbas. Pada suatu hari nazar dia memboncengi anak ini. Yang mana anak ini sudah menginjak balik dan berakal. Ketika dia memboncengi pada hari nahar itu, Rasulullah didatangi oleh seorang wanita untuk meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika wanita ini meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, wanita ini jengok anak muda tadi, anak saling-saling jengokan, saling-saling pandang. Kemudian Rasulullah SAW memalingkan si anak ini pandangannya. Ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Jadi jengok laki-laki ke batino, batino juga lengok laki-laki. Rasulullah dalam hadis ini disuruh memalingkan pandangannya. Inilah dasar mereka, lanang tidak boleh jengok tino, tino tidak boleh jengok lanang. Jadi itulah artinya mungkin betino ini atau lanang ini berpingit baik di rumah. Kalau tidak bertemu, kalau zaman ini Allah a'lam bisawab ya. Sebab manusia beraktivitas, laki-laki perempuan sudah bercampur. Kalau menurut ini tidak kena, Pak. Menurut pendapat Syafi'iyah, tutup galo, hanya nampak mata, seluruhnya ditutup. Nanggung saro. Itu pendapat ini. Dan juga dikuatkan oleh hadis
Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, dia berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat, dilanjutkan dengan ayat tadi, illa ma zahara minha, kecuali yang boleh tampak kelihatan itu adalah wajah dan dua telapak tangan. Jadi hadis tadi, walaupun ada ayat yang dibacakan tadi, illa mazaraha minha, kecuali dia tampak tadi, menurut pendapat Imam Syafi'i tadi, kalau tidak sengaja, terbuka. Kalau menurut pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, ayat yang di ujung tadi berlaku, illa ma zahara minha, kecuali yang boleh tampak itu adalah wajah dan dua telapak tangan. Ini Pak. Dan juga ini berdasarkan kepada hadis Aisyah, istri Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke tempat Rasulullah. Ini hadis. Masuk ke tempat Rasulullah SAW, sedangkan Asma ini memakai baju ala kadarnya baik. Asma ini juga sudah gadis. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Asma, bahwa sesungguhnya apabila wanita itu sudah mencapai haid, maka tidak boleh dilihat bagian tubuhnya, kecuali kata Rasulullah, illa haza wa haza, kecuali yang ini Rasulullah menunjukkan wajah dan dua telapak tangan. Ini alasan hadis berdasar dari Aisyah. Dan juga dikaitkan dengan ketika sholat dan ihram. Ketika sholat dan ihram, wajah harus terbuka dan dua telapak tangan. Ini menurut pendapat kelompok Imam Malik dan Abu Hanifah ini. Jadi makanya ada yang wajahnya yang ibu-ibu atau wanita itu yang terbuka, tidak pakai sarung tangan. Inilah dia. Menurut pendapat ini. Ya. Bukan aurat. Jadi pendapat ulama sahabat, bahkan sahabat dan para tabi'in mengatakan bahwa wajah berdasarkan ayat ini, wajah dan dua telapak tangan bukanlah merupakan aurat. Bahkan menurut di HPT Tarjih Muhammadiyah, itu dijelaskan. Yang namanya tangan itu buat sampai ke sini, punggung tangan. Maka dibolehkan manusia itu, wanita itu pakai cincin. Boleh. Pakai cincin. Yang tidak boleh itu, kalau wanita yang sudah balik dan berakal tadi, pakai gelang. Itulah masuk ke aurat. Apalagi pakai kalung, apalagi pakai gelang kaki. Apalagi pakai anting-anting hidung, anting-anting bibir. Tidak itu mencerminkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman dulu Pak, menentukan anak kita ini lanang tino itu, kalau tino pakai batindi. Kalau dulu kita kan belum memahami ajaran Islam ini. Tapi sekarang dengan telah memahami ajaran Islam secara mendalam, tak perlu pakai batindih lagi. Oh, kau ini batino nak pakai, harus ditindih dulu kuping enggak.
Jadi betina itu boleh kalau pakai cincin. Cincin. Ya, karena di situ bukan termasuk aurat kalau menurut pendapat yang kedua ini. Boleh pakai cincin. Tapi cincin itu ya ala kadarnya baik. Jangan seluruh jari ini pakai cincin kali. Hah? Tapi ustaz ni boleh pakai cincin kali. Jadi seluruh jari ini pakai cincin. Nak jenguk-jenguk dengan orang kan. Kalau zaman dahulu memang ya orang berlomba-lomba membeli emas buat kalung. Buat kalung untuk anaknya. Bahkan untuk dia juga. Ya, alasannya apa? Untuk nyimpan harta dalam bentuk emas. Buatlah kalung sebesar idak. Main kalung itu sebesar itu berat pula. Sehingga dia terbungkuk-bungkuk bawa kalung. Padahal kalung itu terletak di bagian aurat. Di bagian aurat. Walaupun zatnya kalung itu tidak haram kan. Wah, boleh gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi pendapat yang pertama Syafi'i mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat. Tidak boleh terlihat ditampakkan perhiasannya, baik perhiasan ciptaan dari Allah, wajah, berarti dia tak perlu pakai lipstik lagi. Kau tutup galau kan? Tak perlu lipstik berpupur lagi. Apa lagi banting-anting tadi? Tak kejenguk anting-anting orang dah. Tak usah pakai masker lagi. Setelah pakai masker kan? Sadar itu. Jadi satu sisi mungkin barangkali kita menghormati Bapak Ibu, uang bercadar silakan saja. Itu menjadi pendapat Syafi'iyah dan pendapat dari Hambaliyah. Kalau menurut pendapat Imam Malik dan pendapat Abu Hanifah tadi, bahwa wajah dan dua telapak tangan bukanlah aurat berdasarkan ayat tadi, illa ma zahara minha, didukung oleh hadis tadi. Diuji Nabi kepada Asma tadi bahwa yang boleh tampak dari bagian tubuhmu itu adalah wajah dan dua telapak tangan. Tapi itu kaki ibu-ibu itu adalah aurat. Kaki aurat. Nah kita kaitkan dengan sholat tadi. Sholat. Kalau bapak-bapak kan sampai mata kaki. Anjurkan itu. Jangan sampai di bawah mata kaki. Isbal itu. Kalau ibu-ibu waktu sholat harus tertutup. Tak kelihatan kakinya. Nah, pendapat Imam Asy-Syafi'iyah tadi mengatakan bahwa kalau ada wanita yang terbuka auratnya ketika sholat atau tengah sholat, kalau tidak disengaja, kalau dia tidak tahu, walaupun sebesar apapun auratnya terbuka, tidak akan membatalkan sholatnya. Kalau tidak sengaja, atau tidak tahu, atau mungkin ya dia tidak tahu bahwa terbuka auratnya, atau mungkin lepas, atau bisa saja anak-anak yang mengganggu anaknya, ditariknya. Tarik. Kalau bapak-bapak ditarik sarungnya, lepas. Kalau tahu, itu kan tahu. Kalau anak yang narik, ya cepat ditutup. Kalau dibiarkan baik, ya ini konyol namanya Pak. Batal sholatnya, rusak sholatnya.
Jadi antara ulama yang tadi, ulama fikih ini menjelaskan kedua-duanya sama. Kalau tidak sengaja, tidak apa-apa, tidak akan membatalkan sholat. Cuma bedanya kalau Imam Syafi'i tadi, berapapun besarnya terbukanya aurat, kalau tidak tahu, tidak sengaja, tidak akan membatalkan sholat. Tetapi kalau menurut pendapat Imam Malik mengatakan bahwa dijengok dulu berapa besar aurat itu terbuka dan berapa lama durasi terbukanya aurat itu. Bahkan cukup kalau terbuka aurat keluarnya najis berat. Kalau contohnya ibu-ibu terbuka rambut tidak sengaja, tidak akan membatalkan. Kalau tidak sengaja ini, tapi jelas mau kenanya longgar, masih dibiarkan juga. Pasti akan keluar rambut itu di waktu rukuk. Di waktu rukuk, di waktu sujud, dia akan berubah dia. Nah ini, jadi yang penting menurut pendapat Imam Malik ini, jangan sampai terbuka aurat besarnya, tempat keluarnya najis itu. Kalau jika tidak sengaja sampai sholatnya selesai. Jadi sholatnya juga tidak batal. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kaitkan dengan hadis ini, ayat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah jelas bagi kita, orang yang berpakaian menutupi seluruh tubuhnya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya sampai tidak terlihat wajahnya, berarti mereka mengikuti pendapat Asy-Syafi'iyah ya dan Hanabilah. Kita tidak boleh mencerca, mencaci, memaki mereka. Tetapi dia tidak menafsirkan ayat tadi illa ma zahara min kecuali kata Allah, bukan kata Nabi, ini kata Allah, kecuali yang boleh tampak ini para ahli fuqaha berbeda dalam memaknai ayat tadi. Ya, masalah tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali apa yang boleh biasa tampak padanya. Jadi kalau menurut pendapat Syafi'i ini menyeluruh mutlak, tertutup semuanya. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah itu kalau wajah dan dua telapak tangan bukanlah aurat, bukan aurat. Sampai pegangan tangan ini bukan aurat, sehingga dibolehkan kita untuk memakai cincin bagi ibu-ibu. Lihat ketika orang ihram, ketika kita sholat, dibuka tidak kira itu? Yang pakai cadar itu, dibuka tidak wajah dia? Nah, tanya yang pakai cadar itu, waktu kamu sholat, waktu kamu ihram, melaksanakan ihram, buka tidak cadar itu? Makanya. Di alasan yang kedua ini kuat sekali. Berdasarkan juga hadis dari Aisyah, wajah bukanlah aurat. Ayat Allah mengatakan, jadi bergantung di sini adalah berbedanya pendapat ulama dalam memaknai, dalam menakwilkan ayat-ayat Allah ini. Ya, menakwil. Silakan saja kalau istrinya, orang tuanya, anak perempuannya tidak mau memakai silakan. Tetapi apabila kalau itu termasuk aurat, ya mesti ditutupnya waktu dia sholat dan ihram. Dia melaksanakan haji atau umrah, waktu dia ihram dia tidak, kalau dia menurut pendapat yang pertama sih dia akan menutup wajahnya dan menutup juga pakai ini, sarung tangan. Tetapi menurut pendapat yang kedua, kalau termasuk aurat bagi dia. Tapi kalau tidak termasuk aurat, wajah dan dua telapak tangan di waktu sholat harus terbuka wajahnya dan telapak tangannya. Ini mungkin barangkali kajian singkat kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu, sedikit-sedikit mari kita pahami
agama ini, semakin kita buka bahwa agama ini memang harus buka-bukaan, harus telanjang. Tidak boleh ditutup-tutup agama ini. Jadi kita tidak ada lagi timbul semacam sentimen-sentimen terhadap orang-orang, silakan saya. Berarti dia sudah menurut pendapat ini. Ya, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan yang kedua-duanya sama-sama diridhoilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Ya ini saja mungkin barangkali sebagai pencerahan bagi kita ke depan untuk tidak kita saling mengolok-olok ajaran agama ini, mungkin karena berbeda ulama fikih dalam memaknai ayat-ayat Allah dan mempunyai dalil masing-masing dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.